Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Alfianita, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Delva Jelvia Putri, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Sofiana Destarini, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Aura Husna Azara, nomor absen 6. Di sini kami akan mepresentasikan materi pertempuran Banten. Banten adalah nama satu wilayah di Pulau Jawa yang letaknya terbatas dengan Jakarta dan pernah menjadi salah satu pusat perdagangan besar di Indonesia pada abad ke-16. Setelah penguasa Malaka pada tahun 1511 Masehi, letaknya di dekat selat sudah menjadi pintu gerbang alternatif untuk jalur pelayaran dari barat sejak awal abad ke-17. Ketika itu, perubahan Banten semakin ramai dikunjungi peradaban dari daerah barat dan timur. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Belanda mengikuti dengan mendarat di Banten pada tahun 1596 Masehi dengan dipimpin Cornelis di Houtman. Awalnya penguasa Banten yaitu Maulana Muhammad menerima baik kedatangan Belanda. Namun karena Belanda bersikap kurang bersahabat dan ingin memonopoli perdagangan, maka rakyat Banten melawan dan mengusir Belanda dari Banten. Setelah itu Belanda mengirim ekspedisi kedua ke Indonesia, yaitu terdiri dari 8 buah kapal. Yang kali ini diterima dengan baik karena pada saat itu Banten sedang dalam peperangan dengan Portugis. Di Malaka, para pedagang Belanda juga bersikap lebih bersahabat dan pandai mengambil hati Raja Banten sehingga tujuan mereka untuk membawa rempah-rempah bisa dikasih berhasil. Melawan monopoli VOC. Sejarah peran Banten berawal dari perdagangan rempah-rempah yang sering kali diangkut dari Maluku ke Banten, terutama oleh pedagang dari Jawa, di Turki, Banjar, Makassar, dan perkampungan lainnya. Dalam sejarah berdirinya Banten juga menjadi pelabuhan untuk pelayaran dari utara terutama Cina. Maka pedagang Cina juga memiliki pengaruh yang tidak sedikit di pelabuhan Banten. Juga memberi pinjaman untuk jual beli komoditi, berdagang atau menjadi pengecer. Mereka mendatangkan barang-barang sutra dan porselen sampai Banten menjadi penguasa tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan dari siapapun yang berdagang di pelabuhannya. Saatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar Nusantara memiliki keinginan VOC untuk menguasainya. Mereka melakukan cara kotor dan memblokade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Karena sering mendapat pertengkaran dari rakyat Banten, Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Yogyakarta. Pelabuhan itu kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi. Sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Ketika Pangeran Surya atau Sultan Agung Tirtayasa naik tahta pada 1651 Masehi, beliau berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan melakukan beberapa langkah berikut. 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten. 2. Memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia. 3. Mengirimkan kapal-kapal untuk menggunakan armada VOC. 4. Membangun saluran irigasi dari sungai ujung Jawa hingga ke Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas supaya ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi. VOC membangun benteng-benteng di Batavia untuk menghadapi Banten yang diharapkan dapat membendung serangan yang datang dari darat dan laut. Pada 1
1671 Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai sultan muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurusi masalah yang berhubungan dengan luar negeri. Pembagian dalam tata pemerintahan Kesultanan Banten ini membuka peluang bagi Belanda untuk menghasut Sultan Haji agar tidak memisahkan urusan pemerintah di Belanda, dan mereka juga mempengaruhi Sultan Haji yang ambisius mengenai kemungkinan Pangeran Purbaya yang akan diangkat sebagai raja dan pemimpin Kesultanan Banten. Sejarah Perang Banten dimulai dari hasutan Belanda tersebut. Sultan Haji yang terhasut kemudian bersekongkol dengan VOC untuk menguasai kerajaan Banten seluruhnya dengan beberapa syarat yang menguntungkan VOC, yaitu agar perdagangan ladu di Banten menjadi di bawah kekuasaan VOC, mengusir pedagang dari Cina, India, dan Persia. Cirebon harus diserahkan kepada VOC dan menarik kembali pasukan Banten yang menguasai pantai. Pada 1 Maret 1680, Sultan Haji menurunkan ayahnya yaitu Sultan Ageng dari tahta kesultanan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banten. Perang Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Tindakan Sultan Haji menimbulkan reaksi dari rakyat Banten yang tidak mengakuinya sebagai sultan dan berperang melawan VOC serta Sultan Haji demi kesetiaan mereka pada Sultan Ageng Tirtayasa. Pasukan Sultan Ageng berhasil menguasai seluruh Banten kecuali istana Sultan Haji karena memiliki benteng pertahanan yang kuat. Pada tanggal 12 Februari 1682, perang saudara di Banten pecah ketika pasukan Sultan Ageng menyerbu Surosoan, tempat kediaman Sultan Haji. VOC yang dipimpin Saif mempertahankan tempat tersebut dengan Sultan Haji. Ketika bantuan dari Batavia datang, mereka menyerang Bali hingga pasukan Banten mengungsi ke Ciapus, Pangutan, dan Jesingan. Kemudian pada tanggal 28 Desember, pasukan VOC yang dipimpin Jongker, Tej, dan Mitchell menyerang Pontang, Tanara, dan Tirtayasa sehingga Sultan Agung terpaksa menyelamatkan diri ke pedalaman. Sejak itu, ia diburu VOC agar mau menyatakan diri takluk pada kuasa VOC dalam sejarah Perang Banten. Sultan Ageng beserta Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf, menantunya, mendirikan markas di Lebak atau yang sekarang dikenal sebagai Rangkas Bitung. Sultan Ageng melancarkan pertempuran dengan Belanda selama setahun, namun sering menderita kerugian hingga Syekh Yusuf tertangkap. Akhirnya pada bulan Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa menyerah kepada Belanda dan ditawan di Batavia hingga kematiannya pada 1695. Syekh Yusuf dibuang ke Ceylon, lalu ke Afrika Selatan hingga wafatnya. Sementara Pangeran Purbaya meneruskan perjuangan di daerah Periangan dengan bergerilya, namun akhirnya terpaksa menyerah juga. Akhir kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda kemudian membuat perjanjian kembali dengan Sultan Haji untuk mengembalikan semua budak milik Belanda yang lari ke Banten, mengembalikan orang-orang Belanda yang membelot ke Banten, melarang Banten ikut campur dalam masalah-masalah politik di daerah yang berada di bawah wewenang Kerajaan Mataram. Semua kerugian akibat aksi bajak laut Banten dan sabotase diganti rugi, dan melarang orang asing lain untuk melakukan kegiatan ekonomi di Banten kecuali untuk orang Belanda. Dengan demikian, Sultan Haji memang mendapatkan posisinya sebagai Sultan Banten, namun ia hanya berperan sebagai Sultan boneka dan bawahan Belanda dengan mengorbankan ayahnya, saudara-saudaranya juga rakyatnya sendiri. Setelah ia wafat pada 1687, putra Sultan Haji yaitu Abu Fadli Muhammad Yahya menggantikan hingga wafat juga pada 1690. Adiknya yaitu Abu Mahasin Zainal Abidin menggantikan. Setelahnya, bubarnya VOC pada 1798. Daerah-daerah kekuasaan VOC di Indonesia dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda. Setelah itu, dalam sejarah Perang Banten ada beberapa pemberontakan lagi di Banten, terutama pada masa Daendels yang memaksa ribuan rakyat untuk kerja paksa membangun pelabuhan perang. Sultan Abdul Nasar dan Patih warga Direja yang menolak mengorbankan rakyatnya kemudian dikejar oleh pasukan militer Belanda.
Kemudian menghukum Sultan dengan memindahkan Istana Anyar, mengirim 1.000 orang pekerja setiap harinya dan menangkap patih warga Direja. Perlawanan yang berlanjut akhirnya membuat patih warga Direja tertembak dan Sultan dibuang ke Ambon. Belanda merampas seluruh daerah kesultanan. Ketika Daendels membangun proyek jalan raya Anyar Panarukan, Banten di bawah pemimpin Sultan Ahmad juga melawan dengan melibatkan sebagian rakyat Lampung. Namun pada akhirnya perlawanan tersebut gagal.